Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Mari kita menyelami dunia pemikiran seorang filsuf pemberontak, Friedrich Nietzsche, dengan pena yang tajam dan pikiran yang menyala-nyala, mengundang kita menelusuri asal-usul moralitas yang kita anggap begitu mutlak. Tapi benarkah moral itu universal? Atau hanya hasil dari permainan kekuasaan, dendam, dan penderitaan yang telah dinobatkan sebagai kebajikan? Kita mulai dari pertanyaan mendasar, dari mana datangnya nilai baik dan jahat? Nietzsche tidak menerima jawaban konvensional. Ia menggali ke dalam sejarah batin manusia, menelanjangi asal-usul moral dengan cara yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Mari kita merenung bersama di ruang sunyi filsafat di mana suara batin Nietzsche bergema. Kita memulai perjalanan ke akar moralitas, menggali tak hanya apa yang kita anggap baik dan jahat, tetapi bagaimana nilai-nilai itu lahir, tumbuh, dan diwariskan dalam benak manusia. Nietzsche memulai dengan sebuah pertanyaan yang tampaknya sederhana, namun mengguncang dasar-dasar budaya kita. Dari mana datangnya gagasan tentang baik dan jahat? Mengapa sesuatu dianggap baik? Dan siapa yang pertama kali memutuskan bahwa suatu tindakan atau sifat layak disebut demikian? Di balik pertanyaan ini, tersembunyi keraguan mendalam terhadap sejarah moralitas Barat. Nietzsche menantang gagasan bahwa nilai-nilai moral kita bersifat universal dan abadi. Ia menyarankan bahwa yang kita anggap sebagai kebaikan mungkin adalah hasil dari perjuangan kekuasaan, manipulasi, dan pembalikan nilai oleh mereka yang lemah terhadap mereka yang kuat. Nietzsche membawa kita ke masa awal peradaban, ke dunia para bangsawan dan prajurit, orang-orang yang tidak meminta maaf atas kekuatan, keunggulan, dan vitalitas mereka. Bagi mereka, baik berarti mulia, kuat, cantik, kaya, segala yang menunjukkan kelimpahan kehidupan. Mereka tidak memerlukan pengesahan dari siapapun. Moralitas mereka. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Adalah moralitas Tuhan, master morality, lahir dari afirmasi terhadap kehidupan. Sebaliknya, di tengah bayang-bayang kekuasaan, kelompok lain muncul. Mereka yang tertindas, yang lemah, yang kalah dalam perebutan dunia. Nietzsche menyebut mereka budak moralitas, slave morality. Tidak mampu mengalahkan kekuatan secara langsung, mereka menggunakan siasat batin. Mereka membalik nilai. Mereka mengatakan bahwa apa yang kuat itu jahat, bahwa apa yang berkuasa itu kejam. Mereka mulai memuja kelemahan, kesabaran, belas kasih sebagai kebajikan tertinggi. Mereka menyebut diri mereka baik, bukan karena mereka memang unggul, melainkan karena mereka bukan seperti tuan-tuan mereka. Dari sinilah, menurut Nietzsche, muncul moralitas Kristen. Sebuah sistem nilai yang berakar pada dendam, resentimen, yakni perasaan kebencian terpendam yang diubah menjadi norma, yang mengklaim kekudusan atas penderitaan dan menjadikan kebajikan dari kekalahan. Moralitas Buddha menciptakan kebalikan dari moralitas Tuhan. Kekuatan menjadi dosa, kelemahan menjadi suci, penderitaan menjadi jalan keselamatan. Nietzsche tidak menulis dengan dingin seperti seorang akademisi. Ia menulis dengan bara api seorang pemberontak, seorang pencari yang kecewa oleh kepalsuan nilai-nilai yang mengikat masyarakat modern. Ia menolak anggapan bahwa moralitas kita datang dari Tuhan atau dari rasio universal. Baginya, moralitas adalah hasil konflik sejarah, kekuasaan, dan strategi.
Ia menelusuri etimologi kata baik dan jahat dalam berbagai bahasa Yunani, Latin, Jerman, dan menunjukkan bahwa pada mulanya baik berkonotasi dengan kemuliaan, kebangsawanan, dan kekuatan. Baru kemudian, dengan kemenangan moralitas budak, baik menjadi sinonim kelemahan, kepatuhan, dan kepasrahan. Nietzsche menggambarkan moralitas budak sebagai moralitas reaktif. Ia tidak mencipta nilai, melainkan hanya menanggapi, membenci, dan membalik. Ia lahir dari kebencian terhadap kehidupan yang kuat dan bebas. Dalam kisah ini, moralitas tidak lagi terlihat sebagai kebenaran suci dari langit. Ia muncul sebagai sesuatu yang diciptakan, dibentuk, dikonstruksi, dan karenanya bisa dipertanyakan. Nietzsche menyodorkan kepada kita cermin yang tajam. Apakah kita dalam kehidupan modern ini masih hidup di bawah bayang-bayang moralitas budak? Apakah kita secara tidak sadar memuja penderitaan, membenci kekuatan, dan merasa suci dalam kelemahan? Ia menantang kita untuk menyadari bahwa moralitas bukanlah final, bukan pula netral. Ia lahir dari suatu pergulatan historis, dari keinginan untuk mengendalikan makna. Dan lebih dari itu, ia mengajak kita mempertimbangkan kemungkinan moralitas baru, moralitas yang tidak lahir dari dendam, tetapi dari afirmasi terhadap kehidupan, keberanian untuk mencipta nilai sendiri. Dari mana datangnya rasa bersalah? Apakah itu bawaan dari hati nurani kita sebagai manusia? Nietzsche mengatakan tidak. Ia melihat bahwa Schuld dalam bahasa Jerman berarti hutang, dan rasa bersalah berasal dari hubungan ekonomi primitif antara kreditur dan debitur. Jika seseorang berhutang dan tak bisa membayar, ia dihukum. Tubuhnya menjadi jaminan, dagingnya menjadi pembayaran. Dari sinilah konsep hukuman lahir. Namun di dunia modern, hukuman telah menjadi sesuatu yang tidak lagi bersifat fisik semata, tapi psikologis. Kita menghukum diri kita sendiri melalui rasa bersalah. Inilah hati nurani yang buruk. Bad conscience, kemampuan manusia untuk menyiksa dirinya sendiri karena tidak bisa melampiaskan dorongan-dorongan naluriah akibat penindasan sosial. Agama, terutama kekristenan, mengambil alih peran kreditur. Tuhan menjadi entitas yang kepadanya kita berhutang mutlak, dan hukuman tak terelakkan bagi mereka yang gagal membayar hutang spiritual tersebut. Maka berkembanglah ajaran dosa asal, penebusan, dan penyiksaan diri sebagai bentuk ketaatan. Semakin kita merasa hina, semakin kita dianggap baik dalam pandangan moralitas ini. Kini kita masuk ke akar terdalam dari penderitaan moral, ideal asketik. Nietzsche bertanya, mengapa umat manusia memuliakan penderitaan? Mengapa filsuf, imam, bahkan seniman mengagungkan hidup yang keras, menyiksa diri, dan menolak dunia ini? Ideal asketik adalah pengingkaran terhadap kehidupan itu sendiri. Ini adalah sikap menolak tubuh, naluri, hasrat, dan dunia materi. Tapi Nietzsche melihat bahwa di balik pengingkaran itu tersembunyi kehendak untuk berkuasa dalam bentuk lain. Seorang imam asketik dengan menolak dunia justru membentuk kekuasaan baru, kekuasaan atas hati nurani manusia. Ia menciptakan rasa berdosa, mempromosikan penebusan melalui penderitaan, dan menundukkan manusia bukan melalui kekuatan fisik, tapi melalui ikatan batin yang menghukum. Dengan demikian, asketisisme bukanlah pelepasan dari kehendak untuk berkuasa, melainkan ekspresinya dalam bentuk paling halus dan licik. Nietzsche tidak hanya membongkar moralitas lama, ia menyerukan lahirnya manusia baru yang mampu melampaui baik dan jahat, yang tidak tunduk pada moralitas budak dan tidak menyiksa dirinya sendiri dengan rasa bersalah yang ditanamkan oleh agama atau budaya. Ia tidak meminta kita menjadi amoral, tapi mengajak kita menciptakan nilai-nilai sendiri berdasarkan kehidupan, keberanian, kekuatan kreatif, dan afirmasi terhadap eksistensi.
Nietzsche menyebut ini sebagai moralitas Tuan. Moralitas yang tidak lahir dari reaksi terhadap kelemahan, tapi dari penciptaan nilai secara aktif. The Genealogy of Morals bukan sekadar kritik moral. Ini adalah cermin yang memaksa kita menatap wajah kita sendiri, nilai-nilai yang kita agung-agungkan, rasa bersalah yang kita pelihara, dan kepatuhan yang kita anggap sebagai kebajikan. Nietzsche mengajak kita bertanya, siapa sebenarnya kita? Apakah nilai-nilai kita membebaskan atau justru membelenggu? Kita telah menapaki jalan sunyi filsafat, menyusuri goa-goa terdalam batin manusia. Dan kini, saat kita keluar dari lorong kegelapan itu, Nietzsche berharap kita mampu melihat cahaya bukan sebagai sesuatu yang diberikan, tapi sebagai sesuatu yang kita nyalakan sendiri. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.